Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Bin Ramadan dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 231270028. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang bertemakan perkembangan Islam pada masa Abbasiyah di bidang pendidikan. Yang pertama adalah sejarah pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman kemasan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta akan ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan, sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal ahli bahasa dan terjemahan. Al-Masyhur termasuk Khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Dia mendatangkan begitu banyak ulama cendekiawan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Dia juga mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku dari Romawi dan mengalihkannya ke bahasa Arab. Akibatnya, pada masa ini banyak ilmuwan dan cendekiawan bermunculan, sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat. Adapun puncak keemasan dinasti Abbasiyah ini berada pada 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutashim, Al-Wasiq, dan Al-Mutakawil. Yang kedua, tujuan dan kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada tujuan keagamaan dan akhlak. Tujuan keagamaan dan akhlak seperti pada masa sebelumnya, anak-anak didik dan diajar membaca atau menghafal Al-Quran. Ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama, supaya mereka mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajar ilmu tafsir dan sebagainya adalah karena tuntunan agama. Yang kedua, ada tujuan kemasyarakatan. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat yang mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Yang ketiga, selain itu, ada tujuan pendidikan, ialah cinta akan ilmu pengetahuan serta senang dan lezat mencapai ilmu itu. Mereka belajar tak mengharapkan keuntungan apa-apa selain dari pada berdalam ilmu pengetahuan. Mereka melewat ke seluruh negara Islam untuk menuntut ilmu tanpa memperdulikan susah upaya dalam perjalanan, yang umumnya dilakukan dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Tujuan mereka lain tidak untuk memuaskan jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada pula tujuan pendidikan sebagai kaum muslim, yaitu tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapat penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi, bahkan kalau mungkin mendapat kemegahan dan kekuasaan di dunia ini. Yang kedua ada metode pendidikannya. Metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah kurikulum pendidikan dasar atau kutab. Ini mempelajari tentang membaca Al-Quran dan menghafal pokok-pokok agama Islam seperti berwudu, sholat, dan puasa dan sebagainya. Menulis juga diajarkan, menulis kisah atau riwayat orang-orang besar di Islam. Yang kedua ada kurikulum pendidikan menengah. Ini mempelajari pelajaran untuk pendidikan tingkat menengah, tidak ada keseragaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya rencana pembelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum sebagai 1. Al-Quran, kedua bahasa Arab dan kesusastraan, yang ketiga ada fikih, tafsir, hadis, nahwu, ilmu pasti, matik, tarikh atau sejarah, ilmu alam, kedokteran, dan musik. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan tinggi. Pada umumnya rencana pembelajaran pada perguruan tinggi Islam dibagi menjadi 2 jurusan. Yang pertama ada jurusan ilmu agama dan bahasa serta
sastra Arab, yang juga disebut sebagai ilmu-ilmu nakliyah, yang meliputi tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan ushul fikih. Yang kedua ada nahwu atau syarab, balaghah, bahasa, dan kesusastraannya. Kedua, jurusan-jurusan ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu alqiyah meliputi manaqid, ilmu-ilmu alam dan kimia, musik, ilmu-ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu ilah, ilmu hewan, ilmu tumbuhan, kedokteran. Di slide keempat membahas tentang lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang dewasa berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan salah satu indikator berkembang pesatnya pendidikan dan pengajaran ditandai dengan dalam dunia Islam sebelum munculnya lembaga pendidikan formal. Masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan selain untuk tempat menunaikan ibadah. Masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk pendidikan, diantaranya tempat pendidikan anak-anak, tempat untuk pengajian dari ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok, tempat untuk berdiskusi dan munazah dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Selain masjid, masih ada lembaga-lembaga lainnya seperti kutab sebagai pendidikan dasar, pendidikan rendah di istana, toko-toko kitab, rumah-rumah para ulama, majlis badiah, rumah sakit, perpustakaan atau observatorium, dan terakhir ada madrasah. Itu merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di slide kelima membahas tentang metode pendidikan dan pengajaran pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan, metode, dan pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada metode lisan, berupa dikte, ceramah, qiraat, dan diskusi. Kedua, metode menghafal merupakan ciri umum pendidikan masa ini. Murid-murid harus menghafal atau membaca berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya. Ketiga, metode menulis dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode ini adalah pengkopian karya ulama sehingga terjadi proses intelektualisasi hingga tingkat penguasaan ilmu murid semakin meningkat. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.